Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Melani, NIM 2081113348083. Saya dari kelas administrasi perkantoran A Gunung Kidul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen, kesehatan, dan keselamatan kerja PT Kutai Timber Indonesia. PT Kutai Timber Indonesia atau disingkat dengan PT KTI merupakan sebuah perusahaan kayu terkemuka di Indonesia yang percaya bahwa konservasi hutan adalah jantung dari industri ini. Bisnis utama PT Kutai Timber Indonesia adalah pembuatan plywood dan pemasaran produk-produk berbahan dasar kayu yang berada di Indonesia. Kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja di PT Kutai Timber Indonesia perlu diperhatikan agar semua pihak merasa aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan mereka sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Terdapat 9 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, program kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua, teknologi dan alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang ketiga, tipe-tipe kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat, dampak, kerugian, penanggulangan kecelakaan kerja. Kemudian yang kelima, resiko bahaya fisik dan psikologis. Yang keenam, penyakit akibat kerja. Kemudian yang ketujuh, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian yang kedelapan, aplikasi kesehatan dan keselamatan kerja perkantoran dan IT. Kemudian yang kesembilan, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu program kesehatan dan keselamatan kerja. Penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja di PT Kutai Timber Indonesia sebagai pelindung karyawan dalam menjalankan pekerjaan mereka dan juga penerapan pada bidang CSR. Penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja di PT Kutai Timber Indonesia merupakan komitmen dari perusahaan yang wajib untuk dilaksanakan. Penerapan program K3 ini tidak hanya ditujukan untuk semua karyawan di PT KTI saja, melainkan juga demi keselamatan tamu yang berkunjung ke PT KTI. Program K3 ini juga memiliki peranan penting bagi karyawan produksi karena dalam pelaksanaan proses produksi memiliki potensi bahaya. Kemudian, program K3 ini penting untuk diterapkan karena program K3 ini sebagai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Perlindungan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk membuat para karyawan merasa aman saat melaksanakan pekerjaan mereka. Penerapan program K3 yang dilakukan oleh PT KTI adalah pelatihan dalam penggunaan APAR yang memberikan informasi mengenai cara penggunaan APAR. Selanjutnya, safety induction merupakan pengenalan berupa dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja kepada karyawan baru dan tamu. PT KTI juga menerapkan SOP atau Standar Operational Procedure dalam program K3 sebagai upaya agar terhindar dari kecelakaan kerja. SOP dari PT KTI ini berisi tentang beberapa peraturan untuk menjaga K3 karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. PT KTI memiliki beberapa aturan yang diberikan kepada para karyawan, yaitu safety reading, janji safety reading, peraturan safety, dan janji safety pledge. Adanya penilaian dan pengendalian risiko identifikasi bahaya yang dinamakan HIRA. Program K3 di PT KTI memiliki sistem tunjuk sebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sistem tersebut merupakan salah satu bentuk program K3 yang memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Kemudian KYT merupakan salah satu sistem di mana dapat memprediksi suatu bahaya sebelum melaksanakan pekerjaannya. Penerapan program 5R atau disingkat ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin pada PT KTI sebagai upaya pengendalian kebakaran yang terjadi di lingkungan kerja perusahaan ini. Program 5R dianggap sebagai kegiatan pencegahan sekaligus upaya pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, teknologi, kesehatan, dan keselamatan kerja.
Di samping bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, aspek teknologi juga mengandung berbagai risiko K3. Misalnya, dalam penggunaan mesin modern dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Pemilihan teknologi pada PT Kutai Timber Indonesia mempertimbangkan aspek keselamatan, baik keselamatan manusia, material, maupun lingkungan kerja. PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan pengukuran dan pemantauan kinerja. Pengukuran dilakukan secara kualitatif atau kebisingan, temperatur, emisi, gas, dan lain-lain. Dan juga dilakukan pengukuran kinerja dari tiap personel dalam organisasi setiap bulannya. PT KTI telah menyimpan dan memelihara dokumen kalibrasi dan sertifikat peralatan. Namun, karena banyaknya peralatan dan perlengkapan yang digunakan, maka dokumen yang disimpan juga semakin banyak, sehingga memerlukan tempat yang memadai untuk menyimpan dokumen tersebut. Dokumen-dokumen kalibrasi dan sertifikat disimpan pada divisi SSM. Kemudian penggunaan teknologi PT KTI benar-benar memperhatikan dampak risiko K3 yang akan ditimbulkan pada aktivitas yang dilakukan dalam lingkungan kerja. Penggunaan teknologi maju juga menuntut peningkatan produktivitas kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses produksi. Kemudian yang selanjutnya, alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja. PT Kutai Timber Indonesia memiliki beberapa komponen alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh setiap karyawan. Antara lain, yang pertama, topi pengaman atau helm. Topi atau helm melindungi kepala jika tertimpa material dari produksi kayu. Kemudian yang kedua, sarung tangan. Sarung tangan akan melindungi dari gesekan mesin agar tangan terhindar dari goresan pada saat melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, air plug dan air move. Air plug dan air move ini akan melindungi telinga agar tidak kemasukan serbuk kayu pada saat bekerja. Kemudian yang keempat, kacamata. Kacamata akan menjaga mata agar terhindar dari debu maupun serbuk kayu. Kemudian yang kelima, sepatu boots. Sepatu boots akan menjaga kaki agar tidak terluka jika ada benda-benda tumpul atau tajam di lantai yang akan terinjak oleh kaki para karyawan. Kemudian yang keenam, masker. Masker ini berfungsi sebagai penyaring udara agar debu, racun, asap, dan sebagainya tidak terhirup. Kemudian yang ketujuh, celemek. Alat yang berfungsi untuk melindungi pakaian dari kotor akibat debu, cairan, minyak, stain, atau bahan finishing. Alat pelindung diri ini berfungsi untuk menjaga keselamatan karyawan dari kecelakaan kerja. Penggunaan APD seharusnya disesuaikan dengan SOP yang berlaku di PT KTI. Perusahaan ini telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan para karyawan dalam bekerja seperti APD, jaminan keselamatan kerja kepada seluruh karyawan perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tipe-tipe kecelakaan kerja. Kategori kecelakaan kerja yang terjadi di PT Kutai Timber Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kategori. Antara lain, yang pertama, kategori ringan, yaitu kecelakaan kerja yang apabila penderita harus dirawat di rumah sakit dengan menginap atau dipulangkan untuk memulihkan kondisi penderita. Kemudian yang kedua, kategori sedang, yaitu kecelakaan kerja yang apabila penderita harus dirawat di rumah sakit dengan menginap atau dipulangkan untuk memulihkan kondisi penderita. Kemudian yang ketiga, kategori berat, yaitu kecelakaan kerja yang apabila penderita harus dioperasi untuk memulihkan kondisinya. Kemudian yang selanjutnya ada dampak, kerugian, penanggulangan kecelakaan kerja. Salah satu kecelakaan kerja yang terjadi di PT Kutai Timber Indonesia adalah kebakaran. Kecelakaan tersebut dapat membuat perusahaan pengolahan kayu ini mengalami kerugian miliaran rupiah. Kecelakaan yang terjadi berpotensi menyebabkan menurunnya kinerja atau produktivitas karyawan setelah kembali dapat bekerja. Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, yaitu dengan yang pertama, pendekatan K3, kemudian yang kedua, program 5R atau ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin.
kemudian yang ketiga promosi K3, yang keempat pelatihan APAR, yang kelima HIRAK, kemudian yang keenam sistem tunjuk sebut, kemudian yang ketujuh KYT. Selanjutnya ada resiko bahaya fisik dan psikologis. Yang pertama, mesin bak filter, penyebab resiko gesekan mesin, suhu panas antara 190 sampai 220 derajat Celcius, kemudian sumber resikonya dari serbuk kayu dan uap panas. Akibatnya kemungkinan menimbulkan percikan api, heat stress, heat traps, dan heat exhaustion. Kemudian yang kedua, mesin pelet, penyebab resiko kabel listrik, suhu panas antara 190 sampai 220 derajat Celcius, kebisingan, kemudian sumber risikonya arus listrik, uap panas, kemudian suara motor mesin. Akibatnya, kemungkinan terjadi adanya konsleting, heat stress, heat traps, dan heat exhaustion. Kemudian gangguan pendengaran. Yang ketiga, mesin silo 150 M3, penyebab resiko gesekan mesin dan suhu panas antara 190 sampai 220 derajat Celcius. Sumber risikonya serbuk kayu dan uap panas. Akibatnya kemungkinan menimbulkan percikan api, heat stress, heat traps, dan heat exhaustion. Selanjutnya ada penyakit akibat kerja. Berikut ini beberapa penyakit akibat kerja yang kemungkinan diderita oleh para pekerja PT Kutai Timber Indonesia, yaitu yang pertama penyakit mata. Penyakit mata ini dapat diakibatkan oleh asap, amonia dari cat, debu logam, asam, radiasi, dan juga ultraviolet. Gejala yang akan dialami yaitu mata kemerahan, berair, dan buta pengelas. Kemudian yang kedua sakit kepala. Diakibatkan oleh suhu tinggi dalam ruangan, kebisingan, karbon monoksida, larutan gas, dan gejala yang dirasakan adalah pusing. Yang ketiga, sakit telinga. Diakibatkan bunyi dan getaran dari mesin pemotong kayu. Gejala yang akan langsung dirasakan adalah berngiang, kepekaan sementara, bahkan tuli. Kemudian yang keempat, penyakit hidung dan tenggorokan. Ditimbulkan akibat amonia, soda api, serbuk kayu, damar, emisis, debu. Anda akan merasakan bersin, batuk, radang, kerongkongan, dan yang bahaya hingga kanker hidung. Dan yang kelima, menyerang paru-paru. Paparan debu kayu dapat memperburuk fungsi paru, meningkatkan prevalensi penyakit pernafasan, memperburuk adanya penyakit, dan kanker meningkat hingga kematian. Penyakit akibat kerja yang sering dirasakan adalah mengenai saluran nafas, yaitu asma dan rinitis. Saat menghirup debu halus dari kayu, dapat terjadi banyak efek pada saluran pernafasan, seperti pada organ hidung dapat menyebabkan pilek, bersin, hidung tersumbat, dan mimisan. Dan yang keenam, penyakit kulit. Gejala yang dirasakan kulit kemerahan, disertai gatal, bisul, dan bisa menyebabkan kanker kulit. Penyakit ini diakibatkan oleh larutan, epoksi minyak, fiberglass, soda api, nikel, minyak mineral, arsenik, aspal, radial, emisi, dapur kokas. Beberapa penyakit akibat kerja di atas dapat dicegah apabila para karyawan dapat mematuhi penggunaan APD. Selanjutnya, pertolongan pertama pada kecelakaan. PT Kutai Timber Indonesia menyediakan beberapa fasilitas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja, antara lain yang pertama, alat evakuasi dan alat transportasi. PT Kutai Timber Indonesia menyediakan alat evakuasi berupa tandu dan alat transportasi berupa 1 unit mobil ambulans. Di dalam ambulans terdapat peralatan P3K standar, yakni tandu, tabung oksigen, lemari P3K beserta isinya. Ambulans yang dimiliki oleh PT KTI ini memiliki fungsi sebagai alat transportasi atau evakuasi korban dari tempat kerja ke poliklinik dan dari poliklinik ke rumah sakit. Kemudian yang kedua, ruang poliklinik.
Disediakan 2 poliklinik yang mampu menangani kasus penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja yang terjadi di PT Kutai Timber Indonesia. 1 poliklinik bertempat di kantor lama, sedangkan poliklinik kedua bertempat di kantor baru. Fasilitas yang ada pada poliklinik sudah cukup lengkap dan memadai. Obat-obatan dan perlengkapan medis juga telah tersedia dengan lengkap dan jumlahnya yang memadai. Fungsi poliklinik telah mencakup fungsi ruang P3K. Kemudian aplikasi K3 perkantoran dan IT. Sementara ini pada PT Kutai Timber Indonesia sendiri belum memanfaatkan aplikasi sebagai sarana untuk menyebarkan informasi terkait K3 di perusahaan tersebut. Namun pada tahun 2020 lalu, beberapa karyawan pabrik pengolahan kayu PT Kutai Timber Indonesia terpapar COVID-19, sehingga menyebabkan pabrik kayu di Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo ini ditutup sementara. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama. PT Kutai Timber Indonesia kembali beroperasi. Namun saat ini perusahaan menyediakan website http://peduli-kti.co.id sebagai sarana informasi K3. Dalam suatu perusahaan teknologi informasi dapat membantu kebutuhan yang berhubungan dengan pelayanan yang dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Pada PT KTI, sistem informasi digunakan pada subbagian IT dengan menggunakan salah satu sistem layanan Citeline Purchase. Sistem layanan informasi ini juga berhubungan dengan pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja seluruh orang yang ada di lingkungan kerja. Ketika terjadinya kerusakan pada mesin atau kendala apapun yang terjadi, sistem layanan ini akan memberikan informasi terkait permasalahan yang terjadi sehingga dapat segera ditangani. Selanjutnya ada sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 OHSAS 18001-2007 merupakan salah satu standar yang telah dipenuhi oleh PT Kutai Timber Indonesia. Di samping standar-standar internasional lainnya seperti sertifikasi ISO 9001-2000 pada bulan Januari 2004 dan ISO 14001 pada bulan Agustus 2001. PT Kutai Timber Indonesia telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi OHSAS 18001-2007 sejak tahun 2013 sampai saat ini. Seluruh pimpinan dan jajaran PT Kutai Timber Indonesia sepakat untuk menerapkan sistem manajemen K3 berbasis OHSAS 18001-2007 di seluruh unit kerja, khususnya pabrik produksi maupun proses-proses distribusi di samping manajemen mutu. Dalam memastikan sistem manajemen K3 agar bekerja dengan baik, telah dibentuk P2K3 atau disingkat dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan operasional dan pengendalian keseluruhan sistem manajemen K3 yang ada di PT Kutai Timber Indonesia. Penerapan K3 pada PT Kutai Timber Indonesia mengacu kepada elemen-elemen OHSAS 18001-2007. Dalam penerapan sistem manajemen K3, perusahaan melibatkan personil tenaga kerja yang ditunjuk untuk menjadi pengurus dalam P2K3. Penerapan sistem manajemen K3 ini meliputi berbagai aspek penting dalam pelaksanaannya untuk memenuhi tujuan dan sasaran K3. PT Kutai Timber Indonesia menerapkan dan mengoperasikan sistem manajemen K3 untuk yang pertama, sumber daya, peran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan kewenangan. Kemudian yang kedua, kompetensi, pelatihan, dan kepedulian. Kemudian yang ketiga, komunikasi, partisipasi, dan konsultasi. Keempat, dokumentasi. Kelima, pengendalian operasional. Keenam, kearsipan dan tanggap darurat. Implementasi sistem manajemen K3 di PT Kutai Timber Indonesia, perusahaan melakukan pemeriksaan proses sistem manajemen K3. Yang pertama, pengukuran dan pemantauan kinerja K3. Yang kedua, penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan pencegahan. Yang ketiga, pengendalian rekaman. Kemudian yang keempat, audit internal.
Kemudian masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja di PT Kutai Timber Indonesia sebagai pelindung karyawan dalam menjalankan pekerjaan mereka dan juga penerapan pada bidang CSR. Suatu perusahaan wajib menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja demi kemajuan perusahaan itu sendiri sehingga tidak adanya kejadian yang tidak diinginkan dalam suatu produktivitas kerja. Penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja di PT Kutai Timber Indonesia merupakan komitmen dari perusahaan yang wajib untuk dilaksanakan. Penggunaan teknologi PT KTI benar-benar memperhatikan dampak risiko K3 yang akan ditimbulkan pada aktivitas yang dilakukan dalam lingkungan kerja. Kemudian APD merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja untuk menjaga keselamatan para karyawan dan orang yang ada pada lingkungan produksi. PT Kutai Timber Indonesia memiliki beberapa komponen alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh setiap karyawan seperti topi pengaman, air plug dan air move, sarung tangan, kacamata, sepatu boots, masker, dan celemek. Berdasarkan kategori kecelakaan kerja yang terjadi di PT Kutai Timber Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kategori, antara lain kategori ringan, kategori sedang, kemudian kategori berat. Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yaitu pendekatan K3, program 5R, promosi K3, pelatihan APAR, HIRAP, dan sistem tujuh sebut, serta KYT. Beberapa penyakit akibat kerja yang kemungkinan diderita oleh para pekerja PT Kutai Timber Indonesia, yaitu penyakit mata, sakit kepala, sakit telinga, penyakit hidung dan tenggorokan, penyerang paru-paru, dan penyakit kulit. PT Kutai Timber Indonesia menyediakan beberapa fasilitas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja, antara lain alat evakuasi, alat transportasi, dan poliklinik. Dalam memastikan sistem manajemen K3 agar berjalan dengan baik, telah dibentuk P2K3 sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan operasional dan pengendalian keseluruhan sistem manajemen K3 yang ada di PT Kutai Timber Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.